Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di training bersyarat malam hari ini. Ya, sebuah training yang sangat eksklusif, ya, sebuah training yang tidak semua orang bisa masuk ke acara malam hari ini karena betul-betul bersyarat. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke acara malam hari ini. Hanya orang-orang yang sudah memenuhi kualifikasi, ya, yaitu sudah ngajak 4 orang, ya, sudah mensponsori 4 orang atau lebih, itu yang berhak untuk ikut acara pada malam hari ini, ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini baru pertama kali hadir di training bersyarat malam hari ini. Sekali lagi, training bersyarat malam hari ini yang Bapak Ibu ikuti nanti sebuah training yang nantinya ya akan membentuk Bapak Ibu itu menjadi leader-leader selanjutnya, menjadi top-top leader selanjutnya, dan menjadi mentor-mentor selanjutnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu sejauh mana kekuatan tim Bapak Ibu itu ya di training hari Jumat ini, ya. Duplikasi berjalan atau tidak ya lihat training hari Jumat. Perkembangan bisnis Bapak Ibu bagus atau tidak ya lihat training hari Jumat. Sudah sejauh mana Bapak Ibu memproduksi leader-leader Bapak Ibu? Sudah sejauh mana Bapak Ibu hari ini membangun tim-tim yang betul-betul solid, tim-tim yang sangat kuat itu ya di training hari Jumat ini Bapak Ibu. Ya, makanya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu di acara yang sangat luar biasa yang betul-betul akan lebih terarah lagi Bapak Ibu bagaimana membangun bisnis Bapak Ibu masing-masing. Ya, jadi sekali lagi tidak boleh asal jalan. Bagaimana Bapak Ibu memastikan mulai besok Bapak Ibu merapikan semuanya cara membangun bisnis ini, ya, supaya betul-betul ya tanggal 1 Maret 2021 itu Bapak Ibu betul-betul maju ke panggung kemenangan Bapak Ibu masing-masing dengan potensi income yang sangat luar biasa besar nanti, dan Bapak Ibu akan dapat reward yang sangat luar biasa, ya. Oke, saya akan langsung masuk materi. Ya, lihat di layar handphone Bapak Ibu masing-masing. Ya, saya yakin ya kembali lagi saya pertegas Bapak Ibu hari ini ya join di project bisnis ini, saya yakin betul-betul semuanya sepakat ingin mewujudkan impiannya tahun ini, ya. Ya, pengen mewujudkan impiannya tahun ini. Nah, cuma Bapak Ibu harus tahu bagaimana mewujudkan impian Bapak Ibu tahun ini, maka Bapak Ibu harus bekerja berdasarkan goal. Ya, harus punya goals. Nah, goals-nya itu apa? Yaitu bagaimana caranya dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan, ya, itu Bapak Ibu ya memastikan punya passive income itu 100 juta per bulan. Jadi targetnya itu ini. Jadi kalau hari ini impian tanpa goals itu nothing. Dream without goals, nothing. Jadi impian kalau nggak ada goals, ya nggak akan kemana-mana Bapak Ibu. Ya nggak akan kemana-mana. Makanya Bapak Ibu harus punya goals. Goals-nya itu apa? 5 sampai 12 bulan ke depan, ya apapun caranya, yang penting halal, saya akan memastikan dapat passive income 100 juta per bulan. Ya, nah itu dengan passive income 100 juta per bulan, saya yakin ya bisa mewujudkan apapun impian Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya dalam waktu 5 sampai 12 bulan ke depan itu Bapak Ibu bisa memastikan dapat passive income 100 juta per bulan, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini solusinya cuma satu, Bapak Ibu. Jawabannya cuma satu. Jawabannya cuma satu. Apa itu? Yaitu Bapak Ibu harus bekerja. Ya, bekerja membangun aset, Bapak Ibu. Jadi fokuskan energi, waktu, tenaga Bapak Ibu 5 sampai 12 bulan ke depan itu betul-betul 100% fokusnya adalah membangun aset Bapak Ibu, ya. Fokusnya adalah membangun aset. Nah, sekarang asetnya yang Bapak Ibu bangun itu asetnya apa? Ya, member atau leader gitu loh. Member atau leader. Aset yang betul-betul Bapak Ibu harus bangun di bisnis ini yaitu aset leader Bapak Ibu, ya. Leader dari generasi 1 sampai generasi 20. Itulah yang betul-betul Bapak Ibu harus bangun dari sejak join ya sampai nanti 5 sampai 12 bulan ke depan untuk memastikan pasif income 100 juta per bulan, maka Bapak Ibu harus membangun leader-leader generasi 1, 2, 3, 4, 5 sampai generasi 20. Ya. Nah, generasi 1 itu siapa? Generasi 1 itu adalah orang-orang yang Bapak Ibu ajak langsung, itu generasi 1. Generasi 2 itu siapa? Orang yang diajak generasi 1. Generasi 3 itu siapa? Orang yang diajak generasi 2. Nah, generasi 4 itu siapa? Orang yang diajak generasi 3 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin sukses 5 sampai 12 bulan ke depan dengan potensi
passive income 100 juta per bulan, maka Bapak Ibu harus bekerja membangun aset. Ya, bekerja membangun aset, bukan bekerja membangun income, bukan bekerja untuk uang. Ya, bukan bekerja untuk uang, tapi bekerja untuk membangun aset. Nah, kabar gembiranya, sekalipun Bapak Ibu membangun aset, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tetap dapat income. Tapi kalau Bapak Ibu bekerja untuk uang, maka sampai kapanpun Bapak Ibu tidak akan pernah punya aset. Ya, saya sudah hari ini memberikan flyer kepada Bapak Ibu kemarin dan sudah saya kirim berkali-kali. Apa bedanya member yang bekerja untuk uang sama member bekerja untuk membangun aset? Perbedaannya itu sangat signifikan. Kalau bekerja untuk uang, Bapak Ibu tidak perlu membangun bisnis dengan sistem. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membangun aset, maka Bapak Ibu bekerja untuk harus bekerja 100% dengan sistem. Nah, makanya apa di sini? Jawabannya kalau Bapak Ibu ingin membangun aset, membangun leader generasi 1 sampai generasi 20, ini pun solusinya cuma satu. Ya, bagaimana caranya membangun leader generasi 1 sampai generasi 20? Bapak Ibu harus fokus ya. Ya, bekerja ya 100% ya memakai sistem BBS ya atau 7 langkah sukses BBS. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau betul-betul Bapak Ibu ingin sukses 5 sampai 12 bulan ke depan dengan dapat passive income 100 juta per bulan, dengan Bapak Ibu punya leader generasi 1 sampai generasi 20, maka pastikan mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, Bapak Ibu harus bekerja 100% ya dengan sistem BBS 100% Bapak Ibu. Ya, nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambahin. Ya, 7 langkah sukses. Nggak 10 langkah, nggak 1 langkah, nggak 2 langkah, 5 langkah, ya 7 langkah sukses Bapak Ibu. Ya, itu. Nah, sekarang yang Bapak Ibu harus pahami nyawanya. Ya, jadi sekarang Bapak Ibu harus tahu nyawanya aset di mana Bapak Ibu. Nyawanya aset itu ada di sistem BBS Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin betul-betul sukses, gerakan bisnis Bapak Ibu bukan dengan kekuatan Bapak Ibu, tapi dengan kekuatan sistem BBS Bapak Ibu. Bedakan antara menggerakkan bisnis Bapak Ibu, menggerakkan tim dengan kekuatan sama menggerakkan bisnis dengan sistem. Ya, seperti itu. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih terperinci lagi. Nah, sekarang nyawanya sistem, ruhnya sistem, nah, itu ada di mana Bapak Ibu? Ada di duplikasi Bapak Ibu. Ya. Nah, duplikasi itu apa? Duplikasi itu adalah Bapak Ibu belajar, Bapak Ibu praktekkan, dan Bapak Ibu sedekah ilmu. Itu namanya duplikasi. Kalau Bapak Ibu cukup belajar saja, itu yang jago, yang hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu praktek, itu yang jago, hebat, keren juga Bapak Ibu. Tapi tim Bapak Ibu lemah semuanya. Tim Bapak Ibu ya boleh dikatakan tidak keren semuanya. Gitu. Nah sekarang supaya hari ini Bapak Ibu keren, timnya juga keren, ya gimana? Bapak Ibu harus mau sedekah ilmu. Bapak Ibu harus mau berbagi ilmu kepada tim Bapak Ibu terhadap apa yang Bapak Ibu pelajari, apapun yang Bapak Ibu praktekkan. Ajarkan semuanya, dampingi mereka, support mereka, supaya mereka seperti Bapak Ibu gitu loh. Itu namanya duplikasi. Jadi duplikasi itu harus ada 3 poin itu. Poin belajar, poin praktek, poin sedekah ilmu. Kalau tidak ada 3 poin itu, maka duplikasi tidak akan berjalan. Nah, kalau duplikasi tidak berjalan di tim Bapak Ibu, berarti bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Nah, kalau bisnis Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem, ya tidak digerakkan oleh 7 langkah sukses BBS, maka Bapak Ibu ya tidak punya aset. Ya, kalau nggak punya aset, maka dipastikan Bapak Ibu tidak akan pernah punya passive income 100 juta per bulan. Maka lupakanlah impian Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu. Nah, terus selanjutnya nyawanya duplikasi. Nyawanya duplikasi, ruhnya duplikasi itu di mana Bapak Ibu? Yaitu di pertemuan BBS Bapak Ibu. Nah, sekarang nyawanya pertemuan BBS itu di mana? Ya, pertemuan BBS itu di mana? Di training sama privat Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tahu ini, maka Bapak Ibu akan sangat mudah sekali bangun bisnis ini. Ya, jadi sekali lagi bisnis Bapak Ibu itu dibangun dari training ke training, dari privat ke privat. Maka selalu saya katakan, ruhnya, nyawanya bisnis Bapak Ibu itu di training sama privat. Tanpa training sama privat, maka Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa membangun duplikasi di tim Bapak Ibu.
Nah, kalau Bapak Ibu tidak bisa membangun duplikasi di tim Bapak Ibu, maka dipastikan tim Bapak Ibu tidak digerakkan oleh sistem. Ya, kalau nggak digerakkan oleh sistem, maka ya sangat sulit sekali Bapak Ibu membangun leader-leader generasi 1 sama generasi 20. Ya. Nah ini harus Bapak Ibu perhatikan nih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya kalau mau sukses dengan cara yang mudah, cara yang gampang, maka hadirkan diri Bapak Ibu ke training sama privat dan ya arahkan tim Bapak Ibu juga selalu hadir di training sama privat. Cukup itu saja solusinya Bapak Ibu. Hanya itu solusinya. Kalau betul-betul Bapak Ibu ingin punya aset generasi 1 sampai 20 nih orang-orang yang betul-betul leader. Dan itu yang akan memastikan Bapak Ibu punya passive income 100 juta per bulan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, ya, nyawanya bisnis Bapak Ibu itu ada di training sama privat BBS. Ya, selalu saya katakan, ya, saya selalu menganalogikan mesin sosis kan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu pengen bikin sosis, ya, itu kan perubahan. Bahannya kan ada daging ayam, daging kerbau, daging sapi, daging bebek. Nah, terus Bapak Ibu masukkan ke mesin sosis. Nah, ternyata Bapak Ibu tidak menekan tombol powernya. Nah, kira-kira daging yang Bapak Ibu masukkan tadi, itu jadi sosis nggak kira-kira? Sampai kapanpun tidak akan pernah jadi sosis, Bapak Ibu. Sampai kapanpun tidak akan pernah sosis. Selamanya tetap daging. Selamanya tetap daging. Sama di bisnis ini, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu memasukkan orang member baru, mitra baru Bapak Ibu itu dari berbagai latar belakang yang berbeda. Ada ibu rumah tangga, ada yang namanya karyawan swasta, ada yang pegawai negeri, ada yang namanya hari ini mahasiswa, ya kan, dan lain sebagainya, ada petani, pedagang, dan sebagainya. Nah, kalau mereka sudah masuk ke dalam BBS, dan mereka tidak menekan tombol powernya, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi yang mereka selamanya tidak akan pernah jadi leader, apalagi top leader, apalagi mentor Bapak Ibu. Ya selamanya jadi member, selamanya member. Maka saat yang tadi, Bapak Ibu di sini bukan membangun member, tapi membangun leader. Ya, nah ukuran leader, Bapak Ibu kemarin sudah saya kasih flyernya. Ukurannya leader itu kan ada 5 poin ya Bapak Ibu ya. Salah satunya Bapak Ibu, apa? Yaitu selalu hadir di training sama privat BBS. Gitu. Ya, karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu, training sama privat BBS ini adalah tombol powernya, ya tombol powernya mesin BBS Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ya punya member sebanyak apapun, punya mitra yang banyak, generasi satunya banyak, mungkin 20 atau 30 atau 50. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini lupa tidak menekan tombol powernya, maka percuma punya mitra baru yang banyak di generasi satu. Ya, percuma Bapak Ibu. Karena apa? Sekali lagi, selamanya mereka akan jadi member. Selamanya jadi member. Tidak akan pernah jadi leader, apalagi menjadi top leader, apalagi menjadi mentor Bapak Ibu. Ya, ya pahami itu Bapak Ibu. Ya, sekarang coba bayangin, ya, kalau bikin sosis, nggak ada mesin sosis, tapi pakai tangan Bapak Ibu semuanya. Kira-kira bisa nggak bikin sosis? Bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama sekali dan itu berdarah-darah Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sebetulnya hari ini ya kalau mau bekerja cerdas, bekerja smart, ya harus hari ini pakai mesin BBS, pakai mesin sosis. Untuk apa? Untuk membangun member-member Bapak Ibu itu menjadi leader, menjadi top leader, menjadi mentor Bapak Ibu. Justru kalau Bapak Ibu tidak mengarahkan tim Bapak Ibu itu ke mesin BBS, terutama ke training sama privat BBS, maka apa yang terjadi? Ya selamanya jadi member. Selamanya member, mereka tidak akan pernah menjadi leader Bapak Ibu. Ya, tidak akan pernah jadi leader, apalagi menjadi top leader, apalagi menjadi apa? Mentor Bapak Ibu, ya. Jadi cara mudahnya membangun bisnis 100 juta per bulan passive income itu ya ini Bapak Ibu, hadirkan diri Bapak Ibu itu ke training dan privat selalu hadir dan arahkan kalau perlu dipaksa Bapak Ibu demi impian mereka. Ya karena ini bisnis bisnis yang modalnya sangat kecil ya, cuma 38.000. Kadang-kala dalam tanda kutip itu harus agak sedikit dipaksa gitu mereka. Untuk apa? Untuk mereka betul-betul masuk ke training sama privat. Karena sekali lagi nyawanya bisnis ini tuh training sama privat BBS, Bapak Ibu. Ya demi impian mereka gitu loh. Karena kalau mereka tidak hadir ke training sama privat BBS, itu seperti tadi tidak menekan tombol powernya. Ya selamanya mereka jadi member, selamanya jadi daging, tidak akan pernah jadi sosis.
Nah, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nah, sekarang kenapa sih kok training sama privat BBS ini menjadi nyawanya bisnis Bapak Ibu semuanya? Ya, kenapa training dan privat ya ini menjadi nyawanya, ya menjadi ruhnya bisnis Bapak Ibu semuanya, ya. Alasannya ada 3 Bapak Ibu, yang betul-betul Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, ya, training dan privat itu sebagai charger, ya, charger semangat Bapak Ibu, ya. Jadi ibaratkan Bapak Ibu tiap hari itu Bapak Ibu presentasi, promosi, berhadapan dengan yang namanya member-member, dan itu dalam tanda kutip Bapak Ibu selalu dalam dalam tanda kutip ya, ketemu hampir 90% itu hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu akan menjumpai di lapangan setiap hari itu banyak penolakan, banyak penolakan. Ya, sehingga apa? Semangat Bapak Ibu itu seperti kayak baterai, kalau dipakai kan makin lama makin berkurang. Ya sama Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu itu seperti kayak baterai handphone Bapak Ibu. Ya, hari ini dipakai buat promosi presentasi, menghadapi banyak penolakan, berkurang semangatnya. Besok menghadapi penolakan lagi, berkurang semangatnya. Nah, ini kalau Bapak Ibu lupa untuk mencharger baterai semangat Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu punya handphone yang baterainya hari ini makin lama makin habis. Nah, kalau Bapak Ibu tidak charger, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka handphone Bapak Ibu ini akan mati Bapak Ibu. Handphone Bapak Ibu akan mati. Sama di bisnis ini, ya. Bapak Ibu kalau hari ini jarang training, jarang privat, saya pastikan tinggal nunggu waktu saja keluar dari bisnis ini. Tinggal nunggu waktu saja muntaber, mundur tanpa berita. Tinggal nunggu waktu saja keluar dari grup tim inti Simpo Nasional, tinggal nunggu waktu saja keluar dari BBS Smart Leader. Nah, itu Bapak Ibu harus garis bawahi merah. Kenapa? Ya karena Bapak Ibu lupa untuk mencharger semangat Bapak Ibu gitu loh. Sudah tahu hari ini baterai Bapak Ibu tiap hari itu selalu dipakai. Besok dipakai lagi baterai semangat Bapak Ibu. Ya, dan ya itu tadi di lapangan, ya kabar buruknya Bapak Ibu bukan menjumpai hari ini banyak hal-hal yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, tapi menjumpai hampir 90% itu tidak sesuai. Contoh kayak presentasi. Bapak Ibu kira-kira kalau presentasi 5 buah market itu banyak yang join atau banyak yang nolak? Ya tentunya pasti banyak nolak. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan member mitra baru Bapak Ibu, mereka itu gimana hari ini? Ya apakah hari ini mereka itu ya dalam tanda kutip ya langsung inisiatif, wah langsung fight tanpa Bapak Ibu dorong-dorong. Wah kalau kayak gitu semuanya wah sukses itu gampang sekali Bapak Ibu. Dan ternyata mitra-mitra baru, member-member baru itu butuh hari ini ya kan support ekstra power, ekstra tenaga dan sebagainya untuk mengerahkan mereka ke training sama privat gitu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan, dan itu membuat semangat Bapak Ibu kadang-kala itu menjadi turun. Nah, kalau Bapak Ibu lupa tidak mencharger lewat training sama privat BBS, maka dipastikan cepat atau lambat baterai Bapak Ibu akan habis. Kalau sudah habis, maka ya wassalam. Ya, maka Bapak Ibu hari ini lihat member-member Bapak Ibu, ya mitra-mitra Bapak Ibu yang jarang training, jarang privat. Kalau yang tidak hadir mah nggak usah diomongin Bapak Ibu. Yang jarang, ya kalau yang tidak hadir training sama privat mah nggak usah diomongin. Itu mah sudah pasti lampu merah. Itu sudah wassalam saja. Nggak usah dihitung itu yang tidak hadir training sama privat. Lah mereka mau sukses bagaimana kalau hari ini ya tidak hadir ke training sama privat? Mau pakai ilmu apa mereka mau bisnis ini? Lalu yang jarang aja tidak sukses, apalagi tidak pernah hadir gitu. Maka perhatikan tuh member-member baru yang jarang hadir ke training sama privat BBS, pasti ya dipastikan tuh cepat atau lambat mereka akan ya keluar dari grup WhatsApp tim inti Jimo Nasional, dan ya kan ya PU kan melihat sekalipun dia sudah masuk ke BBS Smart Leader itu juga pasti akan keluar. Ya, itu. Ya, paham betul Bapak Ibu. Ya, training dan privat BBS ini akan menyeleksi, sekali lagi akan memfunneling mana yang leader-leader sebenarnya, ya, mana leader-leader yang sejatinya, ya, mana yang betul-betul nanti akan naik ke panggung kemenangan tanggal 1 Maret 2021. Itu akan sangat mudah sekali terlihat dari mana? Terlihat dari training dan privat BBS. Apakah mereka selalu hadir atau tidak? Kalau mereka hari ini jarang hadir di training sama privat BBS, ya sudah. Mereka
ya tidak bisa melewati yang namanya funneling training, funneling private, ya. Seperti itu, Bu Ibu. Nah, yang kedua adalah training sama privat BBS itu untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas. Ya, meningkatkan kapasitas. Kapasitas itu apa? Wadah, ya, skill, pengetahuan, ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Nah, sekarang gimana caranya meningkatkan kapasitas wadah skill pengetahuan Bapak Ibu membangun bisnis ini? Ya dengan cara belajar Bapak Ibu. Tidak ada caranya hari ini meningkatkan kapasitas di luar yang namanya belajar. Nah, belajarnya itu di mana? Ya di training sama privat Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada member baru join, ya terus tidak ada ke training sama privat BBS, maka dipastikan wadahnya sampai kapanpun tidak akan pernah, ya kan, tidak akan pernah besar wadahnya. Ya, tapi kalau Bapak Ibu hari ini selalu hadir training sama privat, ya walaupun awalnya wadahnya segede gelas, tapi karena Bapak Ibu belajar itu akhirnya segede ember, belajar segede tong, belajar segede drum, belajar akhirnya Bapak Ibu wadahnya itu seperti kayak kolam renang gitu loh, yang menampung air yang sangat besar. Ya, nah sekarang bagaimana Bapak Ibu bagaimana caranya bisa menampung air sebesar kolam renang kalau Bapak Ibu hari ini tidak pernah belajar? Ya, kalau wadahnya segede gelas, terus Bapak Ibu hari ini ingin menuangkan air segede kolam renang, kira-kira yang masuk ke wadah itu segede gelas atau tumpah semua Bapak Ibu? Ya lober semua, tumpah semua Bapak Ibu. Sama di bisnis ini, pahami betul Bapak Ibu semuanya. Ingat, bisnis Bapak Ibu berbanding lurus sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu masing-masing. Semakin besar kapasitas Bapak Ibu, maka bisnis Bapak Ibu pun juga semakin besar. Jadi kalau wadahnya segede gelas, bisnisnya segede gelas. Kalau wadahnya segede ember, ya bisnisnya segede ember. Kalau hari ini kapasitasnya segede tong, ya bisnis segede tong. Kalau wadahnya segede drum, bisnis segede drum. Kalau kapasitasnya segede kolam renang, ya bisnisnya sebagai kolam renang. Sekarang logikanya Bapak Ibu, lah kalau wadahnya segede gelas, bisa nggak memimpin nanti 2 juta orang? Bisa nggak dapat 100 juta per bulan kalau wadahnya segede gelas? Nggak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Seperti orang baru masuk ke TK, bisa nggak ngerjain soal kuliah? Ya nggak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Orang baru masuk TK. Nah sekarang supaya hari ini wadahnya kapasitasnya yang masuk TK ini besar gimana ya? Belajar lulus TK masuk SD, belajar akhirnya lulus masuk SMP, belajar masuk SMA, belajar masuk kuliah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pengen 100 juta per bulan tapi wadahnya segede anak TK. Lah bagaimana bisa mengerjain soal kuliah? Ya, Bapak Ibu ini kan sekarang pengen 100 juta per bulan nih. Ya, nah sekarang seperti kayak tadi, Bapak Ibu baru masuk TK, anak TK, tapi dikasih soal kuliah, nah gimana bisa mengerjainya? Nah makanya Bapak Ibu harus step by step belajar terus setiap hari untuk meningkatkan kapasitas. Itu Bapak Ibu. Supaya apa? Wadah Bapak Ibu makin lama makin besar. Itu caranya gimana? Ya belajar training, belajar privat, belajar lihat rekamannya, baca buku, konsultasi, ya kan, lihat video-video hari ini positif. Nah, itu caranya Bapak Ibu untuk meningkatkan kapasitas skill pengetahuan Bapak Ibu. Ingat ya, ingat Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak hanya memimpin ya 1-2 orang loh ya. Bapak Ibu nanti ke depan akan memimpin bahkan ribuan, ratusan ribu, jutaan. Kalau Bapak Ibu tidak meningkatkan kapasitas Bapak Ibu, nggak mungkin Bapak Ibu bisa memimpin sebanyak orang itu. Tidak akan mungkin bisa Bapak Ibu. Ya, itu sadari betul Bapak Ibu. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu tidak meningkatkan kapasitas skill pengetahuan Bapak Ibu membangun bisnis ini, maka jangan harap bisnis Bapak Ibu itu bertumbuh berkembang. Ya, karena apa? Bisnis Bapak Ibu itu berbanding lurus sesuai dengan kapasitas Bapak Ibu. Ya, itu Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu harus paksa diri Bapak Ibu untuk belajar, paksa Bapak Ibu. Karena modalnya 38.000 sekali lagi. Kalau modalnya itu 1 M, nggak usah saya paksa. Nggak usah saya tegasin, nggak usah Bapak Ibu menyuruh-nyuruh negasin mitra-mitra Bapak Ibu.
Tidak perlu hari ini dorong-dorong mitra Bapak Ibu. Lah karena hari ini modalnya 38.000. Ya, nggak jalanin pun juga nggak apa-apa gitu loh. Yang modal cuma 38.000. Ya. Tapi kalau modalnya 1 M, perlu nggak hari ini Bapak Ibu saya suruh-suruh? Enggak. Bapak Ibu pasti pulang pagi berangkat pagi pulang malam. Pasti akan fight gitu. Kenapa? Bapak Ibu tidak akan mungkin mau kehilangan 1 miliar. Ini Bapak Ibu sudah ngeluarin 1 miliar nih. Ya. Pasti Bapak Ibu akan serius, Bapak Ibu akan fight, Bapak Ibu akan betul-betul mati-matian bangun bisnis ini. Kalau ini modalnya 1 M. Karena ini modalnya 38.000 Bapak Ibu. Kadang Bapak Ibu tuh gampangin. Kadang Bapak Ibu itu kadang nyepelein. Bahkan mitra-mitra Bapak Ibu seperti itu. Ah, nggak sukses juga apa-apa, kehilangan 38.000. Nah, mental-mental seperti ini nih yang harus dihancurkan dalam diri kita gitu loh. Mental-mental seperti itu tuh yang membuat kita tidak akan pernah sukses. Nah, sekarang modal 38.000, ya kan? Kalau Bapak Ibu hari ini mentalnya seperti itu, lah bagaimana Bapak Ibu mau sukses dengan modal yang hari ini di atas 38.000? Lah modal 38.000 aja Bapak Ibu nggak sukses. Lah bagaimana kalau hari ini Bapak Ibu modal 500.000 mau sukses dari mana? Modal 38.000 aja Bapak Ibu tidak bisa sukses. Gitu loh. Ya, makanya betul-betul paksa diri Bapak Ibu untuk belajar. Nggak akan mungkin 100 juta per bulan kalau Bapak Ibu hari ini mengandalkan kapasitas hari ini. Nggak bisa. Ya, makanya Bapak Ibu harus betul-betul selalu hadir training sama privat. Maka selalu saya katakan, training sama privat itu adalah ruhnya bisnis Bapak Ibu. Inilah cara yang paling gampang, gaptek pun juga bisa, ya kan, untuk sukses di bisnis ini asal dia memanfaatkan yang namanya training sama privat BBS untuk membangun bisnis mereka masing-masing, ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah untuk membangun momentum. Jadi training sama privat itu untuk membangun momentum. Nah, ini perhatikan betul-betul nomor 3 ini Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu harus betul-betul memperhatikan poin 3 ini? Sadari betul Bapak Ibu, kalau masih di bawah 15 orang, mungkin Bapak Ibu masih bisa mentraining privat satu-satu. Masih bisa memakai kekuatan diri Bapak Ibu untuk mentraining mereka satu-satu. Nah, pertanyaan saya, kalau tim Bapak Ibu sudah di atas 15 orang, kalau sudah di atas 20 orang, kalau sudah di atas 100, sudah di atas 500, sudah di atas 1.000, sudah di atas 2.000, sudah di atas 10.000, sudah di atas 100.000. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih sanggup untuk mentraining mereka satu-satu? Apakah Bapak Ibu masih sanggup mengandalkan kekuatan Bapak Ibu untuk mentraining private mereka satu-satu? Jawabannya sudah nggak mungkin bisa Bapak Ibu. Kalau masih di bawah 15 orang, mungkin Bapak Ibu masih bisalah mentraining privat mereka satu-satu, masih bisa memakai kekuatan diri Bapak Ibu untuk menggerakkan mereka. Ya, tapi pertanyaan saya kalau tim Bapak Ibu sudah ribuan, sudah puluhan ribu, apakah Bapak Ibu masih sanggup untuk mentraining mereka satu-satu? Nggak akan mungkin bisa, Bapak Ibu. Ya, makanya di sini Bapak Ibu pentingnya mengarahkan mereka ke training sama privat BBS supaya momentum bisnis Bapak Ibu itu terus berjalan, terus berkembang, terus bertumbuh gitu loh. Kenapa? Karena pemahaman antara Bapak Ibu sama tim itu sama. Ya, maksudnya sama itu bagaimana? Kalau Bapak Ibu paham A, tim Bapak Ibu juga harus paham A. Bapak Ibu paham B, tim Bapak Ibu juga harus mengerti B. Bapak Ibu paham C, tim Bapak Ibu juga paham C. Nah, caranya supaya paham antara Bapak Ibu sama tim, gimana? Ya hadirkan mereka ke acara yang sama-sama Bapak Ibu hadirin. Apa itu? Training sama privat BBS. Seperti kayak malam hari ini. Hari ini Bapak Ibu dapat A, tim Bapak Ibu dapat A nggak? Dapat A juga sama. Karena mendengarkan, melihat, fokus belajar di acara yang sama. Gitu loh. Ya, Bapak Ibu hadir ke training hari Senin, tim Bapak Ibu hari Senin. Bapak Ibu paham C, timnya paham C. Bapak Ibu hadir di privat hari Selasa, Kamis, Sabtu, timnya juga hadir di privat hari Selasa, Kamis, Sabtu. Bapak Ibu paham D, paham E, paham G, tim Bapak Ibu juga paham D, E, dan sebagainya. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Bagaimana caranya supaya satu visi, satu pemahaman, satu ilmu, satu kata, satu jalan, satu cara strategi ya harus sama-sama hadir di training privat yang sama seperti kayak malam hari ini. Nah, itu artinya Bapak Ibu betul-betul bekerja membangun momentum. Ya, bagaimana generasi 1 Bapak Ibu sampai generasi 20 itu betul-betul punya ya satu visi, satu misi
ya dengan Bapak Ibu. Caranya gimana? Hadirkan mereka ke training dan privat yang Bapak Ibu hadiri supaya belajar bersama-sama gitu loh. Ya, seperti kayak hari ini, privat dari Selasa, Kamis, Sabtu. Seperti kayak malam hari ini, bagaimana membangun yang namanya aset generasi 1 sampai 20. Kan ilmunya sama, pemahaman sama, dan Bapak Ibu tidak perlu kerja 2 kali, harus menerangkan lagi karena ya sama-sama belajar di training privat yang sama seperti malam hari ini. Ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti generasi Bapak Ibu paham A, generasi 1 sampai 20 paham A. Bapak Ibu paham B, generasi 1 sampai 20 paham B. Bapak Ibu paham C, generasi 1 sampai 20 paham paham C, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ya, kalau hari ini tidak satu visi satu misi, maka akan terjadi kemacetan. Kalau sampai generasi 1 Bapak Ibu tidak hadir ke training sama privat, maka pasti macet di situ. Mungkin Bapak Ibu bisa mengajak 10 orang, bisa ngajak 20 orang, bisa ngajak 50 orang. Tapi kalau generasi 1 Bapak Ibu hari ini tidak hadir ke training sama privat seperti Bapak Ibu, maka dipastikan akan macet di generasi 1. Untuk masuk generasi 2 itu sudah pasti berat. Apalagi masuk generasi 3 udah pasti makin berat. Masuk generasi 4 makin berat. Ya, generasi 5 ke sana mah udah pasti nggak akan mungkin bisa handling, tidak akan mungkin bisa bisa apa ya, muncul di tim Bapak Ibu gitu loh. Kalau hari ini generasi 1 saja sudah macet, bagaimana generasi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu loh. Ya, makanya Bapak Ibu betul-betul pastikan tim Bapak Ibu untuk hadir ke training sama privat supaya satu visi, satu misi, satu pemahaman gitu loh dengan Bapak Ibu. Mereka tahu caranya bagaimana membangun mitra-mitra baru. Makanya apa? Hadir ke privat dari Selasa, Kamis, Sabtu. Bagaimana mereka membangun aset, ya kan? Hadir training hari Jumat. Bagaimana membangun proyek bisnis ini secara benar. Ya, tahu proyek bisnis secara detail tuh hari Senin, gitu loh. Ya, nah dari 3 alasan ini, Bapak Ibu harusnya mengerti bahwa training sama privat ini adalah nyawanya bisnis Bapak Ibu, ruhnya bisnis Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mencoba-coba, ya jangan pernah mencoba-coba mulai besok. Itu Bapak Ibu ya tidak memakai yang namanya training sama privat untuk menggerakkan bisnis Bapak Ibu. Itu sama saja Bapak Ibu tidak akan pernah sukses sampai kapanpun. Karena ini adalah mesin tombol powernya mesin BBS. Tombol powernya sekali lagi ya. Ya, ini kurang dari 1 menit. Nanti di sesi 2 saya akan menjelaskan alat bantu untuk memastikan 100% duplikasi itu berjalan. Ya, jadi saya akan menerangkan di sesi 2 yaitu apa alat bantu untuk memastikan duplikasi itu berjalan. Ya, 100% ya di generasi 1 Bapak Ibu. Ya, itu nanti sesi 2 ya. Jadi sekali lagi pahami sekali lagi Bapak Ibu, impian tanpa goal nothing. Impian tidak ada goal nggak akan kemana-mana. Pastikan punya goal 5-12 bulan ke depan dapat passive income 100 juta per bulan. Caranya fokus membangun aset mulai besok. Aset apa yang Bapak Ibu bangun? Leader generasi 1-20 dan itu dimulai dari Bapak Ibu harus jadi leader dulu. Kalau Bapak Ibu tidak jadi leader sampai kapanpun tidak akan ketemu leader generasi 1-20. Jadi dimulai dari diri kita harus jadi leader dulu. Lah kalau Bapak Ibu tidak